Hai, selamat datang di channel Langau Viral, tempat kumpulnya pecinta sepak bola. Halo Sobat Bola Sejati, fire! Biar nggak ketinggalan berita bola, subscribe sekarang. Fans MU wajib subscribe. Kabar panas datang dari Old Trafford. Di saat banyak yang dulu meragukan, bahkan mencibir, kini situasinya mulai berbalik arah. Ya, kita bicara soal Harry Maguire, bek yang sempat jadi bahan kritik, tapi sekarang justru masuk dalam rencana penting klub. Pertanyaannya, kenapa MU justru ingin memperpanjang kontraknya? Apakah ini keputusan emosional, atau memang ada alasan teknis yang kuat? Mari kita bahas tuntas, dalam, dan tanpa drama berlebihan. Nah, yang pertama, peningkatan performa yang terlihat nyata. Faktor utama yang mendasari rencana perpanjangan kontrak Maguire jelas peningkatan performa individual. Sejak Michael Carrick mengambil alih sebagai pelatih caretaker, ada perubahan yang cukup signifikan dalam struktur permainan tim. Dalam 5 pertandingan pertama di bawah Carrick, Maguire selalu menjadi pilihan utama di jantung pertahanan. Dan hasilnya? 4 kemenangan, 1 hasil imbang, tanpa kekalahan. Itu bukan kebetulan. Yang menarik, Maguire terlihat lebih tenang dalam menguasai bola, lebih disiplin dalam menjaga garis pertahanan, dan lebih tepat dalam membaca pergerakan lawan. Distribusi bolanya juga meningkat, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi panik saat ditekan. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa Carrick memberi Maguire peran yang lebih sederhana dan jelas, tidak terlalu banyak tuntutan build-up berlebihan, tidak terlalu dipaksa bermain terlalu tinggi. Fokusnya satu, solid, kuat, dan minim kesalahan. Dan ketika peran itu jelas, Maguire tampil maksimal. Aktor kepemimpinan dan pengalaman. Sepak bola bukan cuma soal statistik. Ada faktor yang tak terlihat di layar kaca. Ruang ganti. Disinilah Maguire punya nilai lebih. Meski sempat kehilangan ban kapten, Maguire tetap dihormati oleh banyak pemain. Ia adalah sosok yang vokal, berani berbicara, dan punya pengalaman besar baik di Premier League maupun level internasional. Untuk tim sebesar MU, pengalaman itu penting. Apalagi skuad saat ini memiliki banyak pemain muda yang masih berkembang. Sosok senior seperti Maguire dibutuhkan untuk menjaga stabilitas mental tim, terutama di pertandingan besar. Klub melihat bahwa kontribusinya bukan hanya 90 menit di lapangan, tapi juga di balik layar. Dan dalam proyek jangka panjang, karakter seperti ini sulit digantikan. 3. Bentuk apresiasi dari manajemen. Manajemen MU juga ingin menunjukkan satu pesan penting. Siapapun yang bekerja keras dan bangkit dari tekanan akan dihargai. Maguire sempat jadi target kritik, bahkan tak jarang jadi kambing hitam saat tim kalah. Namun, alih-alih menyerah atau meminta pindah, ia memilih bertahan dan membuktikan diri. Sikap profesional seperti ini jarang ditemukan. Karena itulah, kontrak baru disebut-sebut sebagai bentuk hadiah atau apresiasi atas kerja kerasnya. Ini bukan semata-mata soal performa sesaat, ini soal mentalitas dan loyalitas. Dan klub ingin menunjukkan bahwa mereka menghargai pemain yang bertahan dalam badai. 4. Keinginan Maguire untuk bertahan. Yang membuat situasi ini makin menarik adalah satu hal. Maguire sendiri ingin tetap di Old Trafford. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan masih punya ambisi besar bersama MU. Ia merasa belum selesai, masih ingin memberikan trofi, masih ingin membuktikan bahwa ia pantas berada di level tertinggi. Banyak pemain yang ketika mendapat tekanan berat langsung memilih pindah. Tapi Maguire berbeda. Ia bertahan, ia bekerja, ia bangkit. Dan ketika pemain punya komitmen seperti itu, klub tentu mempertimbangkannya dengan serius. 5. Kontrak yang segera berakhir. Faktor administratif juga berperan besar. Kontrak Maguire saat ini akan berakhir pada Juni 2026. Artinya, jika tidak ada pembaruan dalam waktu dekat, klub bisa masuk situasi kurang menguntungkan secara finansial. Biasanya, negosiasi kontrak dimulai minimal 1,5 hingga 2 tahun sebelum masa habis. Ini untuk menghindari resiko kehilangan pemain secara gratis atau menjual dengan harga rendah. Dengan performa yang kembali stabil, manajemen tentu tak ingin menunggu terlalu lama. Lebih baik mengamankan sekarang saat nilai dan kontribusinya sedang naik. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah memperpanjang kontrak Maguire adalah langkah tepat? Dari sisi teknis, performa membaik, cocok dengan sistem Carrick, konsisten dalam beberapa laga terakhir. Dari sisi non-teknis, punya pengalaman, bermental kuat, dihormati di ruang ganti, masih ingin bertahan. Namun tentu saja, keputusan ini juga punya resiko. Sepak bola itu dinamis, performa bisa naik turun, tekanan di klub sebesar MU tidak pernah kecil. Tapi jika melihat momentum saat ini, rencana ini terlihat masuk akal.
Jika kontrak Maguire diperpanjang, ini bisa memberi sinyal bahwa MU tidak akan terlalu agresif mencari bek tengah baru dalam waktu dekat. Artinya, fokus transfer bisa dialihkan ke sektor lain, stabilitas lini belakang lebih terjaga, rotasi pemain jadi lebih jelas, dan yang terpenting, tidak ada drama kontrak yang mengganggu konsentrasi tim. Kesimpulan, perpanjangan kontrak Harry Maguire bukan keputusan emosional. Ini keputusan yang didasari kombinasi performa meningkat, stabilitas tim, kepemimpinan, komitmen pemain, perencanaan jangka panjang. Di dunia sepak bola modern, bangkit dari tekanan adalah bukti mentalitas, dan Maguire sedang menunjukkan itu. Sekarang tinggal satu hal, apakah konsistensi ini bisa dipertahankan hingga akhir musim? Karena di MU, satu hal yang pasti, standar selalu tinggi,